Zidane, can he finish it once and for all? Zinedine Zidane. Ojo, Iniesta puede disparar, Iniesta dentro del área, Iniesta, ¡gol! Cierra así, la cuelga de nuevo. Bueno, la frontal le puede pegar. ¡Gol! ¡Qué golazo! See number 3, still Modric, a step over the shot. It's just wonderful! Magic! Suárez y también Neymar. Xavi le pega desde ahí. Mereka adalah nama-nama yang dianggap sebagai definisi keindahan di lini tengah. Seorang jenderal lapangan hijau yang telah memenangkan segalanya dan diakui oleh seluruh dunia. Namun, ada satu kesepakatan yang menyatukan para maestro ini. Di balik kesuksesan besar mereka, ternyata mereka semua menoleh ke satu arah yang sama dan mengidolakan satu nama yang seringkali terlupakan oleh media. Dialah Paul Aaron Scholes. Seorang pria yang bagi banyak orang mungkin terlihat biasa saja. Namun, bagi mereka yang benar-benar memahami sepak bola, Scholes adalah teka-teki yang sulit dipecahkan. Ia adalah antitesis dari pesepak bola modern. Ia tidak butuh lampu sorot untuk bersinar. Tapi, seberapa jenius sebenarnya pria asal Salford ini? Mengapa namanya selalu disebut paling awal saat para legenda dunia berbicara tentang kualitas? Mari kita simak sehebat apa pemain yang dijuluki underrated midfield ini hingga mendapat begitu banyak pujian dari para legenda sepak bola dunia. Paul Aaron Scholes lahir pada 16 November 1974 di Salford, kawasan pekerja dekat Manchester yang keras dan apa adanya. Lingkungan tersebut membentuk pribadinya menjadi pendiam namun kompetitif. Masa kecilnya dihabiskan di lapangan-lapangan sederhana sekitar kota. Meski berbakat dalam kriket, hatinya justru terpaut kuat pada sepak bola. Cinta pada Manchester United membuat pilihannya tak pernah goyah. Perjalanan Scholes dimulai ketika namanya masuk radar pemandu bakat lokal. Pemain yang kerap disapa Scholesy ini kemudian diterima Akademi Manchester United pada usia muda. Di sanalah semua magic yang pernah ditunjukkannya dimulai. Scholes tumbuh bersama generasi yang kelak dikenal sebagai Class of 92, yang terdiri dari David Beckham, Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville, dan Nicky Butt. Mereka berkembang di bawah tangan dingin Sir Alex Ferguson menjadi sebuah senjata mematikan. Secara fisik, Scholes jauh dari gambaran pesepak bola pada umumnya. Tubuhnya kecil, terlihat rapuh, dan memiliki asma. Kondisi ini membuat banyak pelatih awalnya meragukan potensinya. Sir Alex Ferguson pun tak menampik keraguan tersebut. Postur tubuhnya dianggap sulit bersaing di level tertinggi. Namun, bakat sering dapat melawan stigma yang terbentuk. Di balik keraguan itu, kualitasnya selalu ditunjukkan pada sesi latihan. Clean first touch, accurate pass, dan quick decision menjadi senjata andalannya. Dan lapangan menjadi tempat ia berbicara tanpa suara. Turning point Scholes terjadi di markas latihan lama United, The Cliff. Dalam laga uji coba, sejumlah pemain senior menyaksikan tim muda berlaga. Situasi itu seringkali menentukan banyak masa depan pemain akademi. Pada laga itu, Scholes menerima bola di depan kotak penalti dan melakukan serangkaian tipuan halus. Bek lawan pun tertarik pada gerakan palsunya. Hingga sebuah cungkilan lembut mengakhiri aksi tersebut. Steve Bruce dan Brian Robson terdiam melihat kejadian itu. Keraguan yang ada dalam benak mereka seketika runtuh. Kualitas asli dari Scholes akhirnya tak bisa disangkal siapapun. Sejak saat itu, pandangan staf pelatih berubah total. Kepercayaan mulai tumbuh seiring dengan konsistensi. Setiap latihan menjadi panggung pembuktian baru bagi Scholes. Akhirnya, kesempatan debut datang di Piala Liga melawan Port Vale pada 21 September 1994. Rotasi besar membuatnya mendapat panggung pertamanya. Malam yang menjadi titik awal karir sepak bola profesional sang pemain. 2 gol langsung ia lesakkan dalam pertandingan kala itu. Manchester United pun meraih kemenangan penting dan nama Scholes mulai diperbincangkan publik dan media.
Tak lama berselang dari debutnya, ia mencicipi atmosfer kasta tertinggi Inggris. Performanya tidak seperti pemain seusianya. Visi bermainnya jadi pembeda di lapangan. Dari sinilah lahir julukan si Ginger Genius milik Setan Merah dari Theatre of Dreams muncul ke permukaan. Kota Manchester resmi menemukan otak baru dari permainan mereka. Keraguan fisik perlahan tenggelam oleh kecerdasan taktis. Asma tak menghalangi caranya berlari, dan permainan pintar menjadi senjata utama. Scholes berhasil membuktikan sepak bola bukan sekadar kekuatan tubuh. Ide dan visi sering mengalahkan tenaga fisik, dan lapangan akan selalu jujur pada sebuah kualitas. Frank Lampard, Steven Gerrard, Paul Scholes. Paul Scholes? Who's the best? Yeah. All respect, Frank, Stephen, all respect, but Paul Scholes is my favorite one. Yeah? Why? I love it. I think he had everything. Masa puncak Paul Scholes terjadi ketika Manchester United berada di fase paling stabil secara permainan dan mentalitas. Pemain kelahiran Salford tersebut menjadi poros utama lini tengah tanpa pernah menjadi sorotan. Pengaruhnya terasa dari cara tim menguasai jalannya laga. Dalam sistem permainan United, pemain dari Inggris itu berfungsi sebagai pusat sirkulasi bola. Hampir seluruh fase build-up melibatkan sentuhan kakinya. Dari titik tersebut, arah dan tempo serangan Setan Merah pun ditentukan. Kemampuan membaca permainan menjadi keunggulan utama Scholes. Sang pemain selalu berada di posisi yang tepat sebelum tekanan datang. Ruang dan waktu ia pahami dengan sangat baik. Umpan jarak jauh menjadi senjata penting bagi pemain asal Salford tersebut. Akurasi tinggi memungkinkan pergantian sisi dilakukan secara efektif. Lawan pun sering dipaksa bertahan mati-matian. Dalam ruang sempit, Scholes tetap efisien. Kombinasi satu sentuhan menjadi pilihan utama dan bola jarang berhenti terlalu lama di kakinya. Kontrol tempo menjadi aspek krusial dalam gaya bermain gelandang Inggris tersebut. Permainan bisa dipercepat ketika lawan lengah. Ritme juga bisa diturunkan saat tim membutuhkan stabilitas. Selain mengatur permainan, kontribusi gol dari pemain akademi Manchester United itu juga cukup tinggi. Pergerakan dari lini kedua sering luput dari pengawasan lawan, dan ancaman datang tanpa tanda bahaya. Timing masuk ke area berbahaya menjadi keunggulan yang jarang dimiliki gelandang lain. Scholes tidak terlihat agresif secara visual, namun kehadirannya sering berujung peluang matang. Dalam penyelesaian akhir, pemain bernomor punggung 18 itu dikenal sangat tenang. Tidak banyak sentuhan tambahan sebelum menendang, dan keputusan selalu diambil cepat. Teknik tendangan voli menjadi ciri khas sepanjang karirnya. Banyak gol tercipta dari bola pantul di luar kotak penalti dengan keberanian mengambil resiko untuk menjadi pembeda. Contohnya, gol ikonik ke gawang Aston Villa pada 2006 yang memperlihatkan kualitas murni teknik tersebut. Tanpa kontrol, pemain dari Salford langsung menyambar bola dengan tendangan voli keras. Penampilan konsisten seperti itu memunculkan pengakuan dari pemain kelas dunia. Xavi Hernandez menyebut Scholes sebagai gelandang terbaik dalam 2 dekade terakhir. Pujian tersebut bahkan datang dari rival langsung. Pep Guardiola juga mengagumi pemahaman permainan gelandang Manchester United tersebut. Sosok itu dianggap sebagai contoh gelandang komplit. Rasa hormat pun muncul karena kualitas, bukan karena citra. Iklan dan sorotan media pun bukan prioritas bagi pemain dari Inggris tersebut. Fokus utamanya hanyalah sepak bola dan keluarga. Kesederhanaan yang menjadi prinsip hidup Scholes selama ini. Pada pertengahan dekade 2000-an, karir Paul Scholes memasuki fase paling gelap. Pemain kelahiran Salford tersebut menghadapi masalah yang tidak biasa bagi pesepak bola profesional. Ancaman itu datang bukan dari cedera otot, melainkan dari penglihatan. Musim 2005-2006 menjadi titik balik yang mengkhawatirkan baginya. Gelandang asal Inggris itu mulai merasakan sesuatu yang janggal saat bertanding. Lapangan tidak lagi terlihat normal di matanya. Dalam sebuah pertandingan, pemain Manchester United tersebut mengaku melihat lebih dari satu bola. Bahkan,
Penglihatan ganda sempat membuat orientasi permainan terganggu. Situasi itu awalnya disangka migrain biasa. Namun, pemeriksaan medis kemudian mengungkap masalah serius. Terjadi pendarahan pada mata kanan Scholes yang memengaruhi penglihatan secara langsung. Pada saat krisis seperti ini, opsi pensiun dini mulai terdengar masuk akal. Pada Januari 2006, keputusan diambil untuk menepi dari lapangan. Pemain dari Salford tersebut harus mengakhiri musim lebih cepat karena terapi intensif menjadi satu-satunya jalan. 6 bulan dijalani Scholes tanpa sepak bola kompetitif. Fokus utamanya hanyalah pemulihan dan menjaga kondisi mata. Banyak yang meragukan kemungkinan Scholes kembali bermain di level tertinggi. Namun, pilihan yang diambil bukanlah menyerah. Gelandang Inggris ini lebih memilih untuk beradaptasi. Permainan mulai lebih mengandalkan pemahaman ruang dan memori posisi. Sepak bola tidak lagi sepenuhnya bergantung pada penglihatan tajam. Kini, otak menjadi pusat kendali utama. Cara bergerak dan mengambil posisi berubah signifikan. Awal musim 2006-2007 menandai kembalinya pemain Manchester United itu ke lapangan. Performanya justru terlihat lebih dewasa. Peran sebagai pengatur permainan semakin menonjol. Proses adaptasi tersebut mencapai puncaknya pada musim 2007-2008. United tampil solid di berbagai kompetisi. Eropa pun menjadi panggung utama setan merah. Semifinal Liga Champions mempertemukan United dengan Barcelona. Leg pertama berakhir tanpa gol, sehingga tekanan besar mengiringi laga penentuan di Old Trafford. Dalam kondisi tim yang tidak ideal, peluang justru datang dari kesalahan lawan. Bola jatuh ke kaki gelandang kelahiran Salford tersebut di luar kotak penalti. Satu sentuhan cukup untuk melepaskan tembakan jarak jauh. Tendangan itu meluncur melewati Victor Valdes dan mengubah jalannya pertandingan. Gol tersebut membawa United ke final setelah penantian panjang. Momen itu pun terasa seperti penebusan pribadi. 9 tahun sebelumnya pada partai puncak 1999, Scholes tidak dapat bermain karena akumulasi kartu. Rasa kecewa saat itu membekas sangat lama. Musim itu pun ditutup dengan sempurna di Moskow. United berhasil meraih Liga Champions dan Premier League. Kebangkitan dari cedera tak biasa itu berakhir di puncak Eropa. Keputusan Paul Scholes untuk pensiun pada Mei 2011 terasa sangat masuk akal. Usianya sudah 36 tahun dan sang gelandang memilih tetap berada di Old Trafford sebagai staf pelatih. Secara resmi, karir bermainnya dianggap selesai. Namun, menjauh dari lapangan justru membuatnya gelisah. Rutinitas latihan, atmosfer pertandingan, dan rumput hijau perlahan terasa dirindukan. Scholes memang masih berada di klub, tetapi bukan sebagai pemain. Lalu musim 2011 hingga 2012 berjalan tidak mulus bagi Manchester United. Cedera menumpuk di lini tengah. Nama-nama yang seharusnya menjadi tulang punggung satu persatu tumbang. Krisis itu memaksa Sir Alex Ferguson melakukan eksperimen. Pemain seperti Phil Jones, Park Ji-sung, hingga Ryan Giggs dicoba di posisi gelandang tengah, yang hasilnya tidak konsisten. Situasi semakin rumit setelah United tersingkir dari fase grup Liga Champions. Di Premier League, mereka tertinggal dari Manchester City. Tekanan yang datang semakin besar. Di tengah kondisi itu, Scholes diam-diam mulai berlatih lagi. Ia bergabung dengan tim cadangan dan U23. Awalnya hanya sebagai mentor dan fisiknya perlahan kembali. Keputusan comeback Scholes tidak diumumkan ke publik. Bahkan, para pemain utama United tidak mengetahuinya. Hal ini dikarenakan Ferguson sengaja menjaga semuanya tetap senyap. Lalu, pada Januari 2012, kejutan itu akhirnya terjadi. Nama Paul Scholes muncul dalam skuad menghadapi Manchester City di Piala FA. Banyak pemain baru mengetahuinya di ruang ganti. Pada saat itu, Scholes sendiri masih ragu. Pemain kelahiran Salford itu bahkan tidak memiliki sepatu pertandingan yang layak. Scholes pun masuk sebagai pemain pengganti di laga derby tersebut. Penampilannya tidak sempurna. Bahkan sempat terlibat dalam kesalahan yang membuat City memperkecil skor. Meski begitu, United tetap menang. Dan yang lebih penting, Scholes kembali merasakan ritme pertandingan.
Rasa ragu pun perlahan berubah menjadi keyakinan. Comeback itu berlanjut hingga akhir musim. Scholes kembali menjadi opsi utama di lini tengah. Kontrol tempo dan ketenangannya pun masih ada. Musim berikutnya, 2012-2013 menjadi penutup yang ideal bagi karir sang pemain. Dengan perannya yang terbatas namun krusial, Scholes membantu United menjaga konsistensi. Pengalaman dan jam terbangnya terasa di momen-momen penting. Pada akhir musim, Manchester United akhirnya meraih gelar Liga Inggris ke-20. Sebuah gelar liga terakhir yang dipersembahkan oleh Sir Alex Ferguson. Pada Mei 2013 akhirnya Paul Scholes kembali mengumumkan pensiun. Kali ini tanpa keraguan dan tanpa ada comeback lanjutan. Scholes dan Ferguson meninggalkan klub di musim yang sama. Keduanya menutup era dengan gelar juara, sebuah akhir yang sangat istimewa. Warisan Scholes sendiri bukan soal statistik semata. Sang legenda dikenang sebagai gelandang yang setia, sederhana, dan selalu kembali ketika dibutuhkan. Bahkan hingga akhir karirnya, sang pemain tetap setia bersama Manchester United.